Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. In hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. In hazal qur'ana basira wa nadira wa la tus'alu an ashabil jahim. Inna sanulki alayka qawlan sakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Fa ya ibadallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan ghafiriz zambi wa qabili taubi sadidil iqab zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Wabil khusus para jamaah sekalian yang hari ini hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan. Wabil khusus untuk saudara kita yang baru saja kembali ke tanah air dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan pergi haji. Kita doakan kembalinya mereka ke tanah air, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Al-awwal, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pekan kemarin saya tidak bisa hadir karena saya lagi ada safari dakwah ke daerah Cianjur, dan alhamdulillah hari ini pekan kelima saya diminta untuk ngisi. Tapi hari ini kajian kita tidak Tibun Nabawi. Hari ini kajian kita tentang akhir zaman. Ada salah satu pembahasan tentang akhir zaman yang tidak enak untuk didengar tapi harus disampaikan. Tentang bahayanya, tentang fitnahnya kaum Khawarij. Bahkan sampai Rasulullah SAW nanti menyebutkan cirinya secara detil. Dan kita langsung bisa menunjuk dan kita langsung bisa merujuk siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dan tergambar pada hari ini. Siapa kelompok Khawarij? Karena cirinya telah jelas oleh Rasulullah SAW. Pembahasan ini saya ambil dari beberapa kitab, dan salah satu kitab yang paling masyhur yang diambil adalah Lajnah Daimah karya besar Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Karena menulisnya secara detil. Dalam Lajnah Daimah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membahas tentang asifatu tashiru Khawarij, tentang badai fitnah Khawarij fi akhir zaman, di akhir zaman. Khawarij itu apa? Khawarij itu secara bahasa artinya al-khuruj, keluar dari Islam. Maka orang-orang yang masuk dalam kategori Khawarij, maka sesungguhnya dia telah keluar dari Islam. Apakah keluar dari Islam itu berarti murtad? Bukan. Apakah keluar dari Islam yang dimaksud Khawarij itu telah batal syahadatnya? Bukan. Tapi yang dimaksud oleh Khawarij yang oleh para ulama adalah telah keluar dari pemahaman para ulama-ulama mutaqaddimin. Telah keluar dari pemahaman ulama-ulama terdahulu. Karena nanti kaum Khawarij itu tidak berpegang pada ulama-ulama dahulu, tapi berpegang pada ulama-ulama mereka mutaakhirin, ulama-ulama zaman sekarang, berdasarkan kelompok-kelompok mereka. Itu Khawarij. Kita awali pembahasan ini dengan sebuah hadis. Kita sudah sering dengar hadis ini. Tapi cara memahaminya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu. Kata Rasulullah SAW, "Ibtaraqatil yahudi alal ihda was sab'ina firqata." Orang-orang Yahudi kelak di akhir zaman itu berpecah belah menjadi 71. Ihda wa sab'ina. 71.
Jadi orang-orang Yahudi nanti pecah belahnya menjadi 71. Sering dengar hadis ini? Kita sering dengar. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wabtarakatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqata. Dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani akan berpecah belahnya menjadi 72. Sintaini wa sab'ina. Sementara umat Islam disebutkan oleh Rasulullah SAW, wasatabtariku hazihil ummah ala salasi wasab'ina firqata. Sementara orang-orang muslim, orang umat ini, umat Rasulullah SAW akan menjadi salasi wasab'ina, menjadi 73. Kalau ini dipahami secara tekstual, selesai, Pak. Kalau ini dipahami bahwa kemudian nanti yang selamat itu cuma satu, sementara kemudian yang lainnya sesat, ini bahaya. Makanya memahami hadis ini, wah nanti berarti umat Islam ada 73 kelompok yang keluar dari Islam, yang tersesat. Ini bahaya. Karena makna dari 71, 72, 73, kata para ulama itu adalah makna kasir. Artinya banyak. Jangan dipahami nanti 73 secara tekstual. Karena nanti dipahaminya. Dan yang selamat cuma satu. Siapa yang satu itu? Satu itu tidak bisa kemudian dipahami sebagai klaim kelompok. Karena hari ini menjadi klaim. Yang satu itu kelompok kami. Kan berapa itu? Kalau yang dipahami kelompok kami, yang lainnya salah. Yang lainnya menjadi 73 kelompok. Kelompok kami yang benar, kelompok mereka yang salah. Ini bahayanya, Pak. Kita akan pahami secara lughah dahulu. Apa yang dimaksud dengan ibtiraku? Ibtiraku itu kalau secara maknawiyah artinya perpecahan. Sementara fil lugatan Arabia secara bahasa artinya mufarriqah. Bukan cuma perpecahan tapi menyimpang. Apa yang menyimpang dari mereka? Al-fahmu, pemahamannya. Apa yang menyimpang dari pemahamannya kata para ulama? Munayyinata, artinya perpisahan. Orang-orang Khawarij itu telah berkata kepada mereka, kepada kita semua, maka sudah tidak lagi mengambil rujukan dari para ulama terdahulu. Maka mereka berkata, saya sudah berpisah. Saya tidak mengambil apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Saya tidak mengambil apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban. Saya tidak mengambil dikatakan kemudian para ulama-ulama tersebelumnya. Bahkan mereka sampai berani nanti mengkritik Imam Syafi'i itu salah. Bahkan sampai nanti mereka mengkritik Imam Ahmad, Imam Hambal, ada pendapat yang lebih kuat. Cukup itu saja. Pendapat dari mereka tidak bisa dipegang. Bahayanya, Pak, kelompok mereka. Makanya para ulama menyebutnya dengan kalimat munayyinah. Mereka telah melakukan perpisahan dengan pendapat para ulama. Atau mereka juga disebutnya mufassalah, pemisahan. Mereka telah memisahkan dirinya sebagai kelompok yang eksklusif. Masjidnya menjadi masjid eksklusif. Majelisnya menjadi majelis yang eksklusif. Bahkan sampai pada kondisi-kondisi tertentu mereka melakukan eksklusif pada perumahan, pada sekolahan, pada pendidikan, eksklusif. Kita pernah dengar begitu? Makanya jangan heran, ada kelompok-kelompok mereka melakukan eksklusif. Jika tidak bersama dengan mereka, dianggap mereka sesungguhnya adalah kelompok-kelompok yang telah tersesat. Ini nanti pemahamannya. Kita lihat lagi. Yang pertama menjadi dasar oleh para ulama untuk memahami Khawarij adalah begini, Pak. Innal barakati innama tahtahkiku fil ilmu yu'akhazu anil ulama. Kalau mau mengambil ilmu, rujukan kita akhirnya adalah para ulama. Ulama siapa yang dimaksud oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi adalah ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama akhir, ulama-ulama dahulu, bukan ulama-ulama mutaakhirin. Sementara ulama-ulama mutaakhirin cuma kemudian menguatkan apa yang disampaikan ulama-ulama mutaqaddimin,
ulama-ulama terdahulu. Maka kata para ulama, dan ini menjadi wahwa asallu huwa sabilil mu'minin. Inilah dasar orang-orang yang beriman yang berkata bahwa rujukan kita itu Allah, Quran, Rasulullah, hadis, yang berikutnya tidak boleh dipisahkan. Para sahabat, ijma' qiyas, kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama, istimbat, istidlal, dan istisab. Jadi Pak, rujukannya luas. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak merujuk pada pendapat para ulama dan mengabaikannya, cuma berdasarkan pendapat dirinya sendiri atau pendapat ulamanya, ustadznya sendiri, maka sesungguhnya itulah bukanlah dasar dari orang-orang beriman. Sekarang kan banyak orang, enggak, ini aja yang benar, diabaikan. Nanti kita akan berikan banyak contoh, Pak, berdasarkan pendapat itu. Sekarang kemudian kata para ulama, ditafsirkanlah kemudian hadis yang berkaitan 73. Kata para ulama untuk menafsirkan hadis ini, tafsirkanlah dengan hadis. Apa hadisnya? La tatabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa jira'an bi jira'in. Kata Rasulullah SAW, jadi tafsir terbaik itu Pak, hadis, Quran ditafsirkan dengan Quran. Kalau Quran tidak bisa ditafsirkan dengan Quran karena penjelasannya terlalu umum, maka Quran ditafsirkan dengan hadis. Ada hadis ditafsirkan dengan Quran. Kalau Quran tidak dapat, maka ditafsirkan dengan hadis. Kalau tidak dapat kemudian, maka ambil penjelasan para ulama. Kalau tafsirannya, kalau misalnya hadisnya terlalu umum. Kalau terlalu umum, maka penjelasannya harus ulama, Pak. Maka penjelasan hadis tentang perpecahan para umat dijawab oleh Rasulullah SAW dengan dalam tafsir hadisnya. Dalam hadisnya, la tatabi'anna sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin. Kelak kamu semua akan mengikuti umat-umat sebelum kamu, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, wa jira'an bi jira'in, sehasta demi sehasta, hatta la dakhallu juhra dabba taba'tumuhu, sampai nanti dia masuk ke lubang dobba. Dobba itu biawak. Taba'tumuhu, nanti kamu akan mengikutinya. Bertanyalah para sahabat, qulna ya Rasulullah, siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Rasulullah menjawab, paman, siapa lagi? Jadi kalau nyebut paman itu artinya siapa lagi, Pak? Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, paman ya artinya siapa lagi. Ya, bahasa Indonesia banyak teradopsi dari bahasa Arab. Jadi Pak, orang yang dimaksud yang terpecah dari 73 golongan adalah yang mengikuti pola-pola perilaku Yahudi dan Nasrani. Emang ada orang Islam yang mengikuti pola-pola perilaku Yahudi dan Nasrani? Ada, Pak. Banyak. Apa yang kemudian yang diikuti oleh mereka para perilaku Yahudi dan Nasrani? Banyak. Ada yang kemudian menghalalkan apa yang haram. Perilaku Yahudi. Idza tabaya'tum bil ina wa ihzanal baqari wa tara'tumul jihad. Ada yang kemudian dia takut untuk berinfak dan bersedekah. Ada yang kemudian idza tabaya'tum bil ina. Salah satu perilaku Yahudi dan Nasrani adalah merubah apa yang ada di dalam kitab mereka, lantas kemudian dibuatlah kitab baru. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu wajib bagi mereka khitan, tapi sekarang tidak wajib. Tidak wajib. Dan secara perlahan banyak orang yang kemudian meskipun kembali kepada khitan, tapi banyak umat Islam juga, Pak, yang akhirnya nanti di kalangan di akhir zaman itu mereka tidak akan melakukan apa yang namanya khitan. Akhir zaman nanti begitu, Pak. Salah satunya contohnya adalah wanita. Wanita padahal kalau baru lahir mereka wajib dihitan, Pak. 3 hari setelah kelahirannya, dalam fikih yang lain 1 minggu. Kita anak perempuan kita dihitan tidak, Pak? Banyak yang tidak. Padahal wanita itu harus dihitan, Pak. Kalau wanita dihitan itu akan lebih lembut hatinya. Akan lebih mudah diingatkannya.
itu wanita yang dihitan. Tapi sekarang banyak yang kemudian aturan-aturan wanita itu tidak boleh dihitan. Itu menyelisihi pendapat para ulama. Jadi orang-orang yang kemudian mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, itulah yang disebut berpecah belah. Jadi bukan orang yang kemudian sudah hari ini Islam, hari ini mereka sholat di masjid, hari ini mereka telah tilawatul Quran, hari ini mereka telah berzikir, itu yang kemudian dianggap itulah kelompok yang tersesat. Kalau tidak sama dengan kelompok mereka. Jadi orang-orang yang mengikuti pola-pola perilaku Yahudi dan Nasrani, itu saja yang kemudian tersesat. Itu orang-orang yang dimaksud dengan 73. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah melanjutkan begini. Ya ayuhan nas, gulu fiddaini. Wahai manusia, gulu fiddaini. Berhati-hatilah berlebihan dalam beragama. Apa yang dimaksud berlebihan dalam agama? Dijawab oleh kemudian para ulama, gulu fiddaini yahkumu ala munafik. Kalau kamu dianggap berlebihan, kalau kamu sudah berkata bahwa semua orang itu dianggap munafik tanpa memahami makna munafik dalam makna yang sesungguhnya. Munafik itu dua, Pak. Pertama yang disebut dengan munafik syar'i, yang kedua yang disebut dengan munafik qat'i. Munafik syar'i itu yang disebut dalam surat Al-Anfal. Jika berkata, berdusta. Jika kemudian berjanji, tidak ditepati. Jika diberikan amanah, dia tidak memenuhi semua amanahnya. Jika berkata dia berdusta, itu munafik secara syar'i, Pak. Secara syar'i. Tapi secara qat'i yang dimaksud munafik adalah mereka-mereka yang telah menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama ini, itulah yang disebut munafik. Itu secara qat'i, Pak. Sama seperti orang telah dianggap kafir, Pak. Ada kafir syar'i dan ada kafir qat'i. Kafir syar'i itu kalau dia ninggalin sholat itu disebutnya kafir syar'i. Semua orang yang ninggalin sholat disebutnya kafir. Tapi secara syar'i, Pak. Karena pembeda antara muslim dengan orang kafir itu sholat. Sementara kafir qat'i itu adalah telah batal syahadatnya, dia pindah agama, maka disebut kafir. Tidak boleh mengatakan seseorang munafik sampai secara qat'i, karena orang yang munafik itu, Pak, hukumannya berada di dalam neraka yang paling dalam bersama dengan iblis dalam zubil hazan. Bahaya nggak kalau kita mengatakan seseorang munafik? Seseorang munafik itu nggak boleh disolatin, Pak. Ya Muhammad, wala tusalli ala ahadihim minhum mata abada. Ya Muhammad, jangan solatin orang-orang munafik di antara kamu semua. Wala takum ala qabri. Bahkan kamu nggak boleh berdiri di kuburannya. Berdiri aja kagak boleh, Pak. Apalagi nyolatin. Serem kan? Jadi jangan ngatain orang munafik kecuali telah qat'i, bukan syar'i. Ini Pak ya. Jadi kalau mau mengatakan orang munafik itu harus qat'i, bukan syar'i. Karena kalau syar'i semua orang bisa dianggap munafik. Ini orang suka berdusta, munafik. Itu syar'i. Masih boleh disolatin nggak? Boleh. Tapi kafir qat'i, kafir yang telah mutlak, itu tidak boleh disolatkan, Pak. Siapa kafir qat'i? Dia telah menghina Rasulullah SAW. Dia telah menghina Allah. Dia berkata Al-Quran itu harus diupdate. Munafik. Telah menghina Al-Quran. Dia telah berkata bahwa ayah dan ibunya lebih utama daripada Rasulullah SAW. Maka dia telah munafik. Ada kan dulu begitu tuh. Orang yang berkata yang paling berjasa adalah yang berkata bahwa ayah dan ibunya lebih utama daripada Rasulullah SAW, maka dia termasuk kategori munafik secara qat'i. Jadi orang-orang yang telah menghina, jadi kalau kita sebut katakan Abu Janda karena telah banyak menghina, itu termasuk kategori munafik. Yang menghina, dulu ada yang menghina Rasulullah SAW, Rasulullah itu ingusan. Hati-hati, Pak. Kalau dia tidak bertobat, dia tidak minta ampun sama Allah, maka dia termasuk kategori munafik qat'i. Bahaya tuh. Menghina Rasulullah. Rasulullah nggak pernah ingusan, Pak. Kita ingusan. Karena Rasulullah SAW cuma sekali sakit dalam hidupnya. Saat kematian datang. Tapi selanjutnya Rasulullah nggak pernah sakit. Bahkan
pilek sekalipun. Kita mah pilek melulu. AC kedinginan, pilek. Kehujanan, pilek. Naik gunung, pilek. Ke puncak, pilek. Pilek mulu Pak kita. Rasulullah enggak Pak. Enggak pernah Rasulullah SAW itu pilek. Makanya bahkan sampai Rasulullah SAW dalam sirah Nabawiyah, kalau Rasulullah SAW buang air kecil, itu Rasulullah SAW Pak, sampai buang air kecilnya Rasulullah SAW Pak, karena saking wanginya Pak, buang air kecilnya aja wangi Pak, Rasulullah SAW. Itu wangi. Buang air besarnya wangi. Kalau kita buang air kecil, buang air besar wangi apa enggak Pak? Hapek. Bau. Itu Rasulullah, wangi. Itu Rasulullah. Beda banget, jadi jangan disamakan. Itu munafik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Anda munafik, dan nanti di akhir zaman, bahkan orang-orang yang kemudian idza tabaya'tum bil ina, kamu kerjanya di bank, munafik. Kamu kerjanya di kantor pajak, munafik. Kamu kerjanya di bea cukai, munafik. Nanti akan ada di akhir zaman begitu Pak. Semua orang nanti disalahkan dan dianggap munafik. Bahaya Pak. Nanti di akhir zaman begitu Pak. Makanya kelompok Khawarij itu Pak benar-benar menghakimi semua orang itu salah kecuali kelompoknya yang benar. Kecuali cuma kelompoknya yang benar. Ini bahayanya. Kemudian kata para ulama, apa yang dimaksud gulu ini ya adalah yahkuma ala dalla wala mudilla. Semua orang itu tersesat, atau bahasa yang digunakan oleh mereka, semua orang itu tersesat. Apa bahasa mereka yang digunakan? Bid'ah. Hati-hati menggunakan kata bid'ah. Fainar hadisi fi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Siapa yang kemudian membuat perkara baru di dalam agama bid'ah, dan setiap orang yang bid'ah itu pasti neraka. Bid'ah itu sesat Pak. Dalla wala mudilla. Maka semua orang nanti akan dikatakan sesat. Bahkan sampai ada ustadz di antara mereka yang sampai berkata, ada banyak orang yang nanti masuk neraka itu bukan karena ninggalin sholat, tapi ada banyak orang yang nanti masuk neraka itu cuma gara-gara menggunakan tasbih. Bahaya nggak begini Pak? Pemahaman begini jadi bahaya. Saat mereka sampai ada yang berkata, nanti ada banyak orang yang masuk neraka bukan karena kemudian dia tidak membaca Quran. Tapi ada banyak orang yang nanti masuk neraka cuma gara-gara kemudian berdoa, selesai berdoa terus mengusap wajahnya. Bahaya Pak. Menghakimi orang itu sesat, ini bahaya. Karena kelompok Khawarij adalah salah satunya nanti akan menganggap semua orang tersesat. Padahal kaidah hukum dalam Islam, ahkamu syar'i, ada yang persoalan hilafiyah, ada yang persoalan mubah. Jadi sifatnya cuma boleh, mafari, tidak sampai kategori sesat. Nah, tidak sampai kategori sesat. Bahkan nanti ada di antara mereka yang berkata, ada banyak orang yang kemudian ketika sholat, tapi sholatnya ternyata menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Mereka sampai berkata demikian. Limaza, kenapa? Karena mereka kemudian sholatnya menggunakan kunut setiap harinya. Kita masuk neraka, Ustaz Asep nih. Kunut terus kita. Sampai ada yang berkata demikian. Padahal persoalan kunut itu hilafiyah. Jadi jangan dibahas, jangan dikategorikan itu sesat. Menggunakan tasbih itu mafari, mubah hukumnya. Membantu kita. Kita pelupa enggak Pak? Pakai jari ini kadang lupa Pak. Udah berapa ya? Udah berapa putaran? Kita enggak tahu, lupa Pak. Maka banyak yang kemudian sudah faktor usia menggunakan tasbih. Saya termasuk yang lupa Pak sekarang. Faktor umur. Jadi kalau zikir, ya, tadi berapa ya? Akhirnya saya ngambilnya zikran kasiran, sebanyak-banyaknya lah. Gua kagak hitung. Pokoknya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya nggak sebanyak-banyaknya. Karena lupa. Tapi akhirnya saya harus menggunakan tasbih untuk mulai kemudian menghitung kalau seandainya ingin tepat.
Ini sifatnya mafari, para ulama mubah. Jangan dipahami ini bid'ah. Ini bahayanya nih Pak. Mengusap kemudian wajah, mengusap bagi wajah, itu mafari, mubah. Jangan dipahami itu sebagai sesuatu yang sesat. Bahkan sampai ada di antara mereka sampai berkata, ada banyak orang yang doa, tapi doa mereka menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka, bukan pada kebaikan. Serem banget Pak. Ini kelompok Khawarij begitu. Siapa orang yang kemudian mereka anggap kemudian doa, tapi menjuruskan mereka ke dalam neraka? Karena mereka berdoa setiap kali habis selesai sholat wajib mereka. Padahal Rasulullah tidak pernah mencontohkan berdoa selesai sholat wajibnya. Wah, bahaya banget kan? Makanya banyak mereka kalau udah selesai sholat kemana Pak? Kabur. Karena mereka sudah terlanjur menghakimi orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang dhalla wala mudillah. Ini Pak, hati-hati. Makanya nanti disebutin Pak ciri-cirinya oleh Rasulullah SAW secara detail. Makanya ya mudah-mudahan kita tidak menghakimi begitu Pak. Karena yang dimasukkan kategori-kategori bid'ah dan sesat adalah yang memang sudah telah jelas nyata Pak. Misalnya contoh, ada sebuah daerah Pak yang pernah saya datangi di sebuah musolahnya Pak, kita sholat tapi di sananya ujung-ujungnya Pak ada sesajen. Ujung-ujungnya ada sesajen. Itu jelas. Budaya yang harus kemudian pelan-pelan harus diingatin. Makanya pas ketika saya datang ke sana, kita ngobrol lama-lama dalam kaidah fikih, terus ngobrol sama ustadznya. Lama-lama Pak, sejak kita kemudian sering datang membina mereka, itu sudah disingkirin sesajennya. Tapi lantas mereka nanya, Ustadz, kalau sesajen itu tidak boleh, kalau Pak kita pasang dupa gaharu, boleh nggak Ustadz? Tujuannya apa? Biar wangi musolanya Ustadz. Boleh. Jadi Pak, kita pasang gaharu, misalnya itu wangi, itu boleh. Karena itu dianggap cuma pewangi. Maka pahami itu cuma sebagai mafari, mubah hukumnya. Jangan dipahami sebagai konteks ibadah. Jadi banyak yang kemudian harusnya cuma mafari tapi dianggap tersesat Pak. Ini bahayanya Pak. Banyak di antara kita yang bahkan sampai kemudian di antara mereka berkata, kalau engkau kemudian sholat sementara kemudian pakaianmu tidak di atas mata kakimu, finar, antum adalah ahli neraka. Bahaya kan Pak, cuma gara-gara celana kagak naik dikit kita neraka. Makanya Pak, saya pernah ngurusin seseorang yang meninggal dunia Pak di daerah Ciledug. Saya pernah ngurusin seseorang meninggal dunia daerah Ciledug. Pas saya datang, cuma sedikit Pak orang. Padahal sudah pasang tenda, sudah banyak kursi, tapi nggak ada yang datang Pak. Saya datang ngurusin. Emang ambilnya kemana? Nggak ada Ustadz, sibuk. Pas selesai Pak saya ngurusin. Saya anggap seperti nggak ada apa-apa. Saya kemudian pas Pak waktunya nyolatin, nggak ada yang datang Pak. Yang nyolatin itu cuma keluarganya, anaknya 2. Anaknya satunya sudah akil balik, satunya masih kecil. Kemudian yang nyolatin Pak cuma kemudian ayahnya, cuma kemudian saudara terdekatnya, tapi tetangga nggak ada yang nyolatin kecuali cuma satu, yaitu pengurus DKM, ketua DKM. Nggak ada jamaahnya. Padahal sudah diumumin berulang kali. Kepo lah saya Pak. Sampai dia udah selesai nih Pak, saya sholat, dia tuan rumahnya, sahibul musibahnya ngomong begini sama saya, Ustadz, tolong ikut ke itu ya Ustadz ya, ke pemakaman. Wah, saya ikut Pak ke pemakaman. Pemakamannya di daerah Paninggilan Pak. Saya ke sana, pas sampai di sana juga nggak ada yang ikut Pak. Akhirnya kepo lah Pak, saya sama ketua DKM saya nanya, jamaah nggak ada Ustadz. Kenapa?
ini pasti aneh. Ternyata dia ngomong begini, ini orang waktu masih hidup mulutnya Ustaz pedes. Apa ini maksud pedesnya? Dia ini suka mengkafirkan dan suka menyesatkan jamaah-jamaah yang ada di masjid di tempatnya. Jadi kita kemudian dikatakan tersesat semuanya Ustaz dan ahli neraka. Disesatkan oleh mereka, dikatakan kemudian ahli neraka dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya para jamaah marah Ustaz. Maka ketika dia meninggal dunia, mereka nggak mau. Karena dicap oleh dirinya. Bahaya Pak, begitu. Bahaya. Tapi ternyata yang dimana dia datang ke majelis ilmu tempat dia datang, jamaahnya juga nggak ada yang datang pada saat dia meninggal dunia. Dan akhirnya dia minta datang ke pengurusnya, kepada pengurus masjid. Itu bahayanya Pak. Makanya wajarlah Pak, para ulama mengingatkan kepada kita, jangan sampai antum kemudian ninggalin musola dan masjid terdekat. Karena musola dan masjid terdekat adalah tempat di mana nanti antum meninggal dan antum akan diurusin oleh mereka. Karena ada orang yang nggak pernah ke masjid dan musola, tapi giliran meninggal minta ngurusin musola. Banyak yang begitu. Banyak. Siapa dia? Gua kagak tahu. Ke masjid nggak pernah, ke musola kagak pernah. Tapi dia datang ke masjid, musola, dia datang ke majelis ilmu di tempat lain. Banyaknya yang begitu. Banyak Pak. Di kompleks saya juga banyak Pak. Giliran majelis ilmunya ya begitu. Tapi giliran meninggal Pak, DKM digebrak-gebrak. Ustadz tolong Ustadz diurus. Giliran begini lu minta ngurus gua. Kemarin majelis ilmu lu kagak datang. Giliran masjid musola lu kagak datang. Bahayanya Pak. Itu ciri orang yang telah berlebihan di dalam pemahaman agama. Mereka tidak memisahkan persoalan furu'iyah, cabang agama, dengan mafari, boleh, hukumnya jais, dengan yang kemudian sesat dalam makna yang sesungguhnya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yakumu ala takfir. Mereka mengatakan kalau orang sudah dikatakan munafik, kalau orang sudah dikatakan sesat Pak, maka mereka akan berkata kita kafir. Ini telah keluar dari Islam. Makanya Pak jangan heran kalau seandainya ada di antara kita yang kemudian sudah dicap begini Pak, kalau kita meninggal dunia mereka gak akan datang. Kenapa mereka gak akan datang? Karena kita sudah dianggap kafir. Itu terjadi Pak. Ada pengurus DKM di tempat saya, dia meninggal dunia, nggak ada yang datang Pak dari kelompok mereka. Kita yang ngurusin, nggak ada masalah. Toh mereka nggak banyak, pengurus DKM-nya banyak, tapi nggak ada satupun yang datang. Nggak ada satupun, karena sudah dicapnya kafir. Man tasabaha biqaumi fahuwa minhum. Kalau saya datang berarti saya sama dia. Sama. Makanya jangan heran, banyak di antara mereka berkata, ada orang yang kemudian ternyata banyak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ternyata terjerumus di dalam neraka cuma gara-gara setiap kali jenazah mereka kemudian akan selesai disolatkan, mereka lantas kemudian berkata kepada si mayit dengan kalimat-kalimat. Dia berkata kepada si mayit, kemudian berdoa, jadi ada sambutan, ada talqin ba'dal mautil lahu, mereka sesungguhnya telah tersesat dan mereka adalah ahli neraka. Serem banget Pak. Cuma gara-gara kemudian kita berdiri di mayit, saya adalah kemudian walinya, saya adalah kemudian wakilnya, dan saya meminta maaf atas si mayit. Itu dianggap tersesat. Bahaya ya. Bahaya Pak begini. Kalau sudah berlebihan. Padahal pembahasan ini telah banyak disampaikan oleh para ulama. Kategorinya adalah termasuk bahkan para ulama berkata ba'da al-mautil lahu. Seseorang yang kemudian pada saat telah kematiannya, lantas kemudian ada kerabatnya yang meminta maaf untuk dirinya,
maka sesungguhnya permohonan maaf yang telah diucapkan oleh orang yang masih hidup kepada yang sudah meninggal dunia, maka Allah telah mencatatnya bahwa dia telah dimaafkan. Tapi mereka berkata, nggak ada yang begitu. Udah meninggal mah tanggung sendiri. Bahaya. Makanya nggak bisa ngirimin apa-apa, nggak bisa. Nggak nyampe. Ini bahayanya, Pak. Kita lihat lagi. Lantas Rasulullah SAW menyebutnya siapa orang-orang yang gulu fidaini, orang-orang yang kemudian ternyata berlebihan. Disebutin sama Rasulullah pada dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Hadisnya nggak tanggung-tanggung, ditulis dalam kitab Bukhari. Sa'siyatu khawaris, ciri-ciri dari orang-orang khawaris. Ya'ti min akhiri zaman, nanti di akhir zaman, kata Rasulullah SAW, qaumun hudasaun usnani. Akan muncul kelompok khawarij, salah satu cirinya yang pertama masih muda. Bukan saya ngomong, cirinya masih muda, Pak. Makanya jangan heran, banyak nanti di akhir zaman para kiai, para ustadz itu muda-muda. Ya, saya, Ustadz Usep, muda-muda ya saya. Muda-muda. Muda-muda, Pak. Akan muncul di akhir zaman. Kiai-kiai itu kita tidak akan mengenal mereka bawa tongkat, kemudian jenggotnya putih semua, Pak. Enggak, jalannya tertati, nunduk, layu, enggak, Pak. Nanti di akhir zaman yang nanti akan kelihatan para ustadz dan para dai adalah anak-anak muda. Anak-anak muda, Pak. Tapi itu baru ciri pertama. Nanti di akhir zaman tuh, Pak, makanya jangan heran, Pak, anak-anak muda kita sekarang pinter-pinter ya. Bagus-bagus, Pak. Bahasa Arabnya bagus-bagus dan lain sebagainya. Lihat aja, sangat bagus-bagus. Kita lihat Ustadz Abdul Somad, muda hitungannya. Siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, masih muda, Pak. Berapa Ustadz Adi Hidayat umurnya? 38, Pak. Pinter banget. Muda-muda, Pak. Nanti akan jeretan tuh, Pak, di akhir zaman. Makanya nanti kita akan terpesona. Masih muda, luar biasa. Berapa banyak anak-anak muda, Pak, yang sekarang, kalau dulu, Pak, imam-imam zaman dulu itu tua-tua. Sekarang imam-imam sekarang, Pak, muda-muda. Bacaannya cakep nggak? Cakep, bagus-bagus, Pak. Imam-imam sekarang tuh, anak muda tuh bacaannya bagus-bagus, Pak. Memberikan kesan luar biasa. Tapi Rasulullah sudah ngingetin dari dulu. Sudah ngingetin. Salah satu ciri khawaris nanti adalah hati-hati. Muda. Yang kedua kata Rasulullah menyebutnya begini. Syufaha'u ahlam. Tetapi dia muda. Syufaha'u ahlam. Tetapi akalnya pendek. Pak, lemah akal. Lemah akal. Apa yang dimaksud lemah akal? Kata para ulama, tekstual. Kalau dia memahami sebuah hadis, titik, Pak. Jadi nggak ngelihat lagi kemudian pendapat para ulama, pendapat para ulama, pendapat para ulama, pendapat para ulama. Jadi cuma itu saja, Pak. Makanya jangan heran ketika kemudian kemarin terjadi keributan tentang musik halal atau haram, Pak, yang lagi rame, karena ada satu kelompok yang cuma memahami itu tekstual, Pak. Titik. Udah selesai. Tapi satu kelompok lagi dari pendapat para ulama, pendapat para ulama, pendapat para ulama, kajian fan atau nahwu sorob dari segi bahasa, dari segi sejarah detil. Sampai nanti kemudian satu kelompok ini tekstual haram, yang namanya musik apapun haram. Jadi haram, Pak. Jadi kalau Bapak HP-nya masih bunyi musik haram. Pak Haji, HP-nya bunyi nggak? Haram. Jadi hanya getar doang, Pak Haji. Gitu doang. Kita HP-nya masih bunyi musik apa enggak? Bunyi kan? Ngaji. Ngaji juga dibilang mereka haram, Pak. Kenapa haram? Karena ketika kita nyetel kemudian keluar suara ngaji, kita matiin pas terpotong ayatnya. Dianggap haram juga, Pak. Nggak boleh terpotong karena maknanya jadi berbeda. Kan ribet banget kan? Ribet, Pak. Ribet banget. Itu tekstual banget, Pak. Tekstual.
Tapi kemudian kata pendapat satunya, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kalau dia tidak membuatmu lalai, kalau dia kemudian tidak membuatmu musyrik, kalau dia tidak membuatmu kemudian ternyata terjerumus dalam hal-hal judi, tidak dalam hal-hal kemudian zina, dalam hal-hal yang memabukkan, maka sesungguhnya dia boleh. Jadi musik apa yang kemudian tidak boleh? Contohnya Pak, syair-syair yang menjerumuskan pada keluar dari. Misalnya contohnya, Cinta Satu Malam. Pak, itu lagu haram untuk dinyanyiin. Apa maksudnya Cinta Satu Malam? Berarti kan Pak, kita kemudian berzina dalam satu malam. Itu diharamkan lagu yang begitu. Jadi lagu yang melalaikan Pak, yang kalau misalnya kita dengar nangis. Nangis Pak. Lalai, nangis, lagu cinta, lantas kita nangis kemudian ingat kenangan-kenangan indah dengan mantan, haram. Tapi kalau misalnya kemudian kita nangis karena lagunya lagu Ebit GAD tentang ayah, maka dalam Islam boleh. Nangis. Kita ingat ayah kita. Lihat perbedaannya, makanya kita para ulama, lagu itu jika tidak melalaikanmu kepada Allah, maka sesungguhnya lagu itu hukumnya mafari. Kalau lagu itu tidak menimbulkan zina, musik itu tidak menimbulkan zina, maka sesungguhnya maka dia boleh. Kalau tidak sampai, emang ada musik yang menghasilkan zina? Ada di klub-klub. Gubrak Pak. Habis awalnya mabuk, habis itu zina. Mereka kemudian nyetel musik sambil goyang-goyang sambil minum Pak. Sakau, putau, turbutulet, koken, koden, stinky, dragonfly, topi riming, kecubung. Apal? Wah. Pakainya stinky, wah. Pakainya stinky Pak, stinky setengah. Kalau ada yang ngomong stinky itu artinya setengah. Jadi kalau ada yang ngomong, lu punya stinky. Kalau anak-anak sekarang pakainya tramadol Pak, hati-hati. Tramadol itu banyak dimanfaatkan untuk mabok. Makanya banyak orang yang beli tramadol untuk mabok. Menjadi tramadol. Kadang-kadang mereka beli panadol atau paramek atau bodrek itu digerus 3 atau 4 terus dicampur soda. Itu teler Pak. Nah kalau dengar musik kemudian sudah Pak mabok, udah pasti dia lupa ingatan, berzina. Itulah yang haram Pak. Itu yang haram. Makanya satu tekstual, satu dikaji dengan detail. Kalau enggak kita semuanya jadi haram Pak. Ngapain anak-anak kita haram semuanya. Musik. Jadi perdebatan itu Pak. Makanya mereka disebutnya oleh Rasulullah lemah akal. Karena mereka cuma pada satu titik. Ada hadis yang sifatnya khoso, umum. Ada khusus. Ada yang sifatnya umum. Jikir berdoa Pak, habis selesai sholat, itu nggak ada yang khosoh, nggak ada yang khusus, tapi umum. Oke, hadisnya. Jikir habis selesai sholat, itu nggak ada yang khusus berjamaah, tapi hadisnya umum. Nah, jadi jangan nyarinya yang khusus terus. Kalau yang nyarinya khusus terus susah Pak. Khusus terus. Berdoa mendoakan mayit Pak, selesai mayit disolatkan kemudian mendoakan, hadisnya nggak ada yang khusus. Emang ada dalilnya? Coba habis mayit itu didoain. Nggak ada Pak, khusus. Tapi ada yang umum. Apa yang umum? Dari doanya. Allahumma firlahu. Doa itu untuk siapa? Laki atau perempuan? Allahumma firlaha. Perempuan. Allahumma firlahum. Untuk semua. Doa itu kata para ulama, doa itu kemudian Rasulullah ajarkan supaya kita mendoakan lantas mengaminkan. Karena kalimatnya hu, ha, hum. Nah, untuk diaminkan. Itu makna hadis umum. Jadi nggak ada maknanya yang khusus, emang nggak ada. Tapi makna umumnya. Nah mereka tidak menerima yang umum tapi cuma yang khusus. Ini bahayanya.
Oh, jadi jangan pahami kemudian dalil itu hanya khusus, ada yang umum yang dipahami banyak. Itu cirinya, muda, lemah akal. Jadi kalau Ustadz Usep kemudian lemah akal, sama nih masuk nih kelompoknya ini. Jadi nggak boleh yang muda-muda, kalau yang dai kemudian sudah lemah akal, aduh dia nggak ngambil pendapat para ulama lain, sudah Pak. Ini bahayanya. Nanti kita akan disebutkan lagi oleh Rasulullah. Yang berikutnya yaquluna min khairi. Ngomongnya pinter-pinter Pak. Karena rata-rata sudah muda, lantas pendidikannya tinggi-tinggi. Sekarang anak muda pendidikannya tinggi-tinggi Pak. Tinggi-tinggi. Saya selesai S2 umur 41. Sekarang ada yang selesai S2 anaknya Pak Haji umur berapa Pak Haji? 24. Jauh banget kan bedanya. Saya hampir 42, dia 24. Anak-anak sekarang muda sekarang pinter-pinter Pak. Anak saya yang pertama umurnya 22, sekarang lagi menempuh S2. Berarti paling selesai cuma 2 tahun setengah. Udah selesai 24. Rata-rata begitu Pak. Kalau kita kan dulu, wah udah guru, waduh udah mumet, suruh paksa S2 lagi. Paksa. Itu juga Pak, kalau saya nggak kuliahnya online, saya nggak bakal ngelanjutin S2. Ya, mumpung zaman Covid udah enak online. Nah, jadi anak-anak muda sekarang Pak pinter-pinter S2, S3. Makanya sampai ada seorang bos ngomong begini, saya mah nggak mau nerima, nggak mau banyak menerima Gen Z. Ya, Gen Z. Kenapa orang Gen Z? Terlalu banyak ide-idean, terlalu banyak kreatif-kreatifan. Tapi kemudian hasilnya nol. Mereka banyak perusahaan yang sudah mulai begitu Pak. Gen Z itu nggak punya adab, nggak punya akhlak. Karena mereka bahkan kepada orang tua, kalau orang tuanya itu salah, orang tua misalnya yang sudah tua, berada di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan, kalau itu salah, mereka akan maki-maki, nggak punya adab. Makanya Pak hati-hati, anak-anak kita kan masuknya Gen Z tuh. Itu banyak perusahaan yang nggak mau nerima Pak. Mereka kadang lebih menerimanya orang-orang yang sudah punya pengalaman seperti kita yang udah usia, mereka lebih nerima itu. Karena mereka tahu cara ngajarin, mereka tahu cara adab. Makanya kemarin viral yang di media sosial ada seorang HRD memaki-maki. Itu HRD-nya Gen Z Pak. Umurnya baru 27 tahun. HRD 27 tahun. Masya Allah. Dulu HRD Pak, itu umurnya rata-rata berapa Pak? 40-an. Iya, wapres. Masya Allah. Tuh. Iya Pak. Nggak jelas lagi pendidikannya. Bahasa Inggrisnya perlu dites sama anaknya Pak Haji Jamhuri. TOEFL-nya. Jadi Gen Z Pak. Banyak anak-anak muda sekarang cuma pinter-pinter. Saya banyak ketemu anak-anak muda yang baru lulusan Pak. Kalau saya lagi ngajar, itu banyak ketemu anak-anak muda. Antum, saya udah S3 Ustadz. Di mana? UIM Ustadz, Universitas Islam Madinah. Wah, Masya Allah. Padahal usianya baru 26, 27. Pinter-pinter banget Pak. Tapi ya begitu. Rasulullah sudah ingetin dari jauh-jauh hari. Kalau dia lemah akal, maka akan jadi khawarij. Tapi kalau dia membaca kemudian banyak kitab, maka dia menjadi anak muda yang luar biasa Pak. Akan jadi anak muda yang luar biasa. Sekelas-kelas Ustadz Adi Hidayat. Makanya kalau yang udah pernah datang ke pesantren Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah. Udah Pak Haji, anak yang kedua Ustadz Adi Hidayat. Bagusnya Pak pesantrennya, Masya Allah. Itu saya sering datengin tempat-tempat pesantren dengan gedung, dengan banyaknya gedung. Dan gedungnya Ustadz Adi Hidayat pesantrennya adalah yang terbaik yang saya temui. Saya udah, bagus banget nih gedung. Gedungnya bagus banget Pak gedungnya, Masya Allah.
Saya sudah datang ke Jagat Arsi Internasional yang di Serpong. Kalau yang pernah datang ke sana Pak, itu luar biasa pesantrennya Pak. Masuknya juga luar biasa biayanya. Pas saya datang ke sana, gedungnya bagus Pak. Ada air terjun, ada danau, bagus gedungnya. Tapi pas saya datang ke tempat Ustadz Adi Hidayat, itu Pak, cuma survei saja, itu luar biasa gedungnya, bagus banget. Nah, bagus banget nih ya, bisa bangunnya begini ya. Ternyata emang kalau anak muda, kalau udah idenya bener, wah keren banget Pak. Jadi ya, kalau nggak lemah akal, kalau lemah akal berbahaya. Kita sebutkan hadis yang kalimat berikutnya Pak, ciri kata Rasulullah. Ciri Khawarij yang berikutnya, qauli bariyati yamrukuna min islami kama yamrukuna syahm. Mereka itu kata Rasulullah SAW seperti anak panah yang dilepaskan meninggalkan Islamnya. Apa yang dimaksud kemudian meninggalkan Islam seperti lepasnya anak panah? Karena kata para ulama, mereka berkata begini, para ulama, karena mereka al-istiqalu liyati anil ulama wal immah. Karena mereka ulama-ulama zaman dahulu itu, ulama-ulama mutaqaddimin udah nggak diambil Pak, nggak dipegang. Nggak, kami tidak mengambil pendapat. Makanya jangan heran kalau mereka berkata kami tidak bermazhab. Ada yang begitu? Kami tidak bermazhab. Saya pernah ngetes Pak. Ada yang ketika bertanya seseorang jamaah, Ustadz, kita harusnya bermazhab atau tidak bermazhab? Gitu Pak. Kita harus bermazhab atau tidak bermazhab? Saya tanya balik kepada dia. Kalau kamu wudu, pada saat kamu wudu kaki dan tangan, bagaimana cara kamu berwudu? Lantas dia nunjuk, saya berwudu Ustadz, tangan kanan dari siku sampai kemudian jari, bukan dari jari baru siku. Gitu. Tangan kanan, lalu tangan kiri, lalu saya tangan kanan lagi, saya tangan kiri, lalu tangan kanan lagi, saya tangan kiri. Maka saya jawab, kamu salah. Berarti kamu harus bermazhab. Harus mazhab Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Karena dari semua mazhab, nggak ada yang wudunya begitu. Wudunya kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Ngakunya nggak bermazhab, tapi akhirnya dia salah. Jadi wudu yang benar kanan, 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 Bapak. Jadi kalau wudu, udah selesai tuh kanan, balik lagi ke kanan, balik lagi ke kanan sampai 3 kali baru kiri. Kita kanan, kiri, kanan, kita kanan, kiri, kanan, kiri. Padahal hari ini boleh jadi kemudian kalau yang berkata kemudian dia tidak bermazhab, harusnya kamu wudunya benar. Kalau kamu tidak bermazhab, maka wudunya cukup 1 kali. Kanan, lalu kiri. Tapi kalau kamu berkata kanan, kiri, berarti kamu bermazhab tapi salah. Salahnya yang betul adalah kanan, 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 kiri, kiri, kiri. Jadi kita Pak kalau wudu begitu tuh. Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau wudu kanan, kanan, kanan 3 kali baru kiri, kiri, kiri. Kalau yang kemudian tidak bermazhab, kanan sekali, kiri sudah. Nggak usah lagi berkali-kali. Berarti kalau begitu, ya kita harus bermazhab. Kalau antum tidak bermazhab, maka antum pasti banyak yang tidak paham dan salah dalam aspek ibadah. Fikih itu meluruskan dan membetulkan cara kita beribadah. Makanya kita belajar fikih di sini ya. Nah, itu meluruskan dan membetulkan cara kita beribadah. Jadi kalau kita tidak meluruskan dan tidak membetulkan cara ibadah, maka kamu pasti akan banyak yang salah. Itu sebabnya kenapa pentingnya bermazhab. Makanya mereka tidak bermazhab apa? Karena dianggap para ulama sebelumnya udah nggak benar, itu salah. Makanya jangan heran Pak, sekelas Imam Ghazali, ini kitabnya ngaco, ini kitabnya salah, ini kitabnya Pak nggak dipakai Pak. Imam Ghazali yang dijuluki Hujatul Islam, lu karyanya apa? Karyanya tidak pernah. Karyanya apa?
Makanya wajar Pak, kalau mereka banyak menghakimi para wali-wali Allah, para sunan-sunan yang menyebarkan agama Islam karena dianggap mereka salah. Padahal ada sebuah kitab yang menceritakan tentang sirah nabawiyah, sirah para sunan. Padahal tidak seperti yang digambarkan dalam film-film. Betul Pak, emang gak seperti gambaran film. Gak ada para sunan itu sakti Pak, gak ada. Tetapi gak boleh mencaci maki mereka. Karena mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang benar dan tepat Pak. Gak mudah. Kan pernah saya sampaikan Pak. Saya pernah ke sebuah daerah di Sokaraja. Daerahnya agak ke dalam. Pas kemudian lagi nggak ada imam, saya diminta untuk jadi imam. Itu para jamaah sudah berbisik-bisik tuh Pak. Ya, berabe nih, nggak pakai kunut subuh waktu itu Pak. Kayaknya nggak pakai kunut nih, nggak pakai zikir nih. Berabe nih. Kenapa mereka berpikiran begitu? Karena sebelumnya sudah ada kelompok yang masuk dan ketika kemudian itu mereka berantas semua Pak. Hal-hal yang mereka anggap bid'ah, salah, sesat dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika saya datang ke sana, saya sudah dikasih tahu sama tim litbang relawan, ini adalah jamaahnya begini. Mereka kalau sholat, mereka mengadakan tradisi hilafiyahnya begini, kunut. Maka ketika saya jadi imam, maka saya tetap baca kunut. Selesai kemudian sholat, saya tetap zikir berjamaah dan tetap kemudian berdoa bersama mereka. Kenapa saya lakukan itu? Karena itu cuma persoalan hilafiyah. Nggak usah dibahas dan nggak usah kemudian ditinggalin apapun kalau bersama mereka. Kita kan begitu ya Pak. Kadang kita jadi imam nggak ngelihat kebiasaan di lingkungan yang ada. Ini berapa ya Pak? Sehingga akhirnya ada muncul dari itu, udahlah besok jangan lagi, antum aja. Bahaya Pak, akhirnya nggak diterima. Maka ketika saya datang ke sana, saya kalau datang ke daerah-daerah terpencil, itu selalu litbang. Mereka melakukannya apa? Kegiatan-kegiatan hilafiyah persoalan agama apa? Oh ini, mereka biasa kemudian berzikir, mereka biasa ziarah pada ini. Kita datang, itu persoalan hilafiyah. Kecuali saya kemudian, ini Ustadz, dia biasa kemudian ke gunung ini, bawa sesajen, nah itu gue yang kagak mau. Itu Pak. Tapi orang kemudian itu persoalan hilafiyah, enggak menyimpang, maka saya tetap kemudian mengikuti apa yang mereka. Jadi meskipun kalau saya sholat Pak munfaridah, saya tidak kunut. Tapi kalau misalnya kemudian saya sholat di sini, saya kunut. Itu sebabnya kenapa kemudian Ustadz Asep harus tetap jadi imam. Kenapa harus jadi imam? Karena agar menjaga tradisi dan kebiasaan yang ada di sini. Makanya Pak, kalau misalnya ada seorang ustadz meskipun bacaannya sangat bagus, kalau dia kemudian menyelisihi kemudian kebiasaan yang ada di sini, jangan jadi imam. Dia milih nggak menjadi imam. Dia aja. Ntar gue baca basmalahnya sir, lu rame. Gue baca basmalahnya nggak keluar, lu rame Pak. Ntar saya gagak kunut, ntar rame. Beda. Jadi lu aja gue ngikutin. Saya nggak ngeributin apa-apa. Tapi kalau dia dipaksa tetap jadi imam, maka ikuti kebiasaan yang sudah ada. Kecuali itu nyimpang. Kalau itu nyimpang, maka itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Kenapa mereka pas dianggap oleh Rasulullah seperti orang yang meninggalkan Islam? Meninggalkan Islam itu bukan keluar dari Islam, tapi mereka meninggalkan pendapat para ulama. Yang kedua, mereka dianggap meninggalkan Islam karena azidaraul al-ulama, karena mereka meremehkan dan merendahkan para ulama-ulama di zaman dahulu. Yang paling sering direndahkan adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu direndahkan banget Pak. Maka kitab-kitab Imam Ghazali itu direndahkan. Padahal Imam Ghazali kitabnya di rumah saya banyak banget Pak. Saya punya buku Imam Ghazali itu banyak banget. Tapi direndahkan oleh mereka. Makanya mereka sampai berkata Imam Ghazali itu nggak kuat ilmu hadisnya. Imam Ghazali itu hadisnya lemah-lemah. Bahkan ada sampai ustadz mereka berkata Imam Ghazali itu tidak lebih baik dari kita. Gua bengong aja dengerin ini ustadz ngomong apa dia. Imam Ghazali Pak
dianggap tidak lebih baik, padahal para ulama huzatul Islam. Itulah makanya Mesir menjadikan salah satu kitab Imam Ghazali, Pak, menjadi salah satu kitab pelajaran dalam pendidikan mereka. Itu yang ketiga, Pak. Ini yang ketiga. Kenapa mereka dianggap meninggalkan Islam? I'tiba'u al-ummati ala hada wa basiratu taqalidan. Mereka itu hanya taklid pada ulama-ulama mereka, ustadz-ustadz mereka. Maka kalau ustadz mereka ngomong A, dia pasti akan ikut, Pak. Begitukah mereka? Iya. Itu khawarij, Pak. Maka hati-hati. Meskipun, Pak, ada di antara mereka yang sudah mulai menyadari bahwa ini kategori khawarij, maka mereka mulai berlembah lembut. Sampai Rasulullah menutupnya dengan kalimat begini. Min ramiyati layuzawwazu imanuhum. Mereka itu imannya cuma sebatas tenggorokan, Pak. Tidak sampai di sini. Kenapa iman mereka kemudian tidak sampai sebatas di hati, Pak? Dijawab oleh para ulama dengan kalimat begini. Ta'allamul Islam fa idza ta'limatahu fala turagibu anhu. Karena mereka imannya cuma sampai tenggorokan, gak sampai di hati. Karena mereka kalau sudah berilmu bukan untuk menyayangi, tapi mereka membenci. Bahaya, Pak. Kalau punya ilmu untuk membenci, itu bahaya. Siapapun yang kemudian sudah menuntut ilmu lantas membenci, itu bahaya. Saya punya banyak kawan-kawan dari Bogor itu, Pak Jeri, Hasmi. Awal-awal keras. Tapi lama-kelamaan, Pak, lembut banget, Pak. Masya Allah, lembut. Mereka sudah mulai banyak lembut. Persoalan hilafiyah tetap hilafiyah. Persoalan furu'iyah tetap furu'iyah. Tapi jangan sampai membenci saudara berimanmu. Tapi masih ada sebagian di antara kita kaum muslimin yang kemudian membenci orang beriman lainnya. Makanya wajar, Pak, kalau Imam Ghazali sampai ngomong begini. Kalau ilmu yang masuk ke dalam hatimu itu, kalau engkau datang ke majelis ilmu lantas engkau dapat ilmu dan ilmu itu masuk ke dalam hatimu, tidak membuat engkau menjadi penyayang, maka sesungguhnya itu bukan ilmu, tapi racun di dalam hatimu, karena engkau hanya sibuk membenci, bukan sibuk menyayangi. Jadi, Pak, kalau kita sudah menuntut ilmu, maka Imam Ghazali ngomong begini, kalau engkau sudah datang dari majelis, keluar dari majelis, maka engkau menganggap orang lain yang tidak datang di majelis itu sebagai orang yang lebih baik dari diri kita, karena bisa jadi dia punya amalan tersembunyi. Tapi kalau kita keluar dari majelis lantas berkata orang-orang di luar sana sesat, Pak, maka sesungguhnya ilmu kita baru sebatas tenggorokan. Makanya Rasulullah ngingetin, nanti kaum khawarij itu cuma sampai sini, makanya mereka membenci. Itulah yang kemudian ada sebagian para ulama berkata khawarij itu adalah bibit-bibit dari terorisme. Karena mereka akhirnya menghalalkan darah kaum mukminin yang dianggap telah munafik, dianggap telah kafir, dan dianggap telah sesat. Bahaya ya kalau sudah begini, Pak. Bahaya kalau sudah sampai begini. Makanya wajarlah, Pak, kalau para ulama-ulama di luar negeri yang menyelisihi pendapat-pendapat mereka, misalnya di Saudi yang menyelisihi pendapat-pendapat ulama-ulama mereka, pasti akan diapain, Pak? Ditangkap, dijebloskan dalam penjara, tidak dikasih tempat, ruang untuk menyampaikan ilmu, karena sudah dianggap dia sudah keluar, munafik, dalla wala mudillah, dan kafir. Oh, banyak nggak di Saudi yang ditangkap-tangkapin ulama? Banyak, Pak. Imam Bukhari emang meninggalnya di mana, Pak? Di atas kasur yang empuk? Enggak.
Imam Bukhari apa meninggalnya Pak di tempat rumah yang nyaman? Enggak. Imam Bukhari itu meninggalnya Pak di kursi di pinggir jalan, yang kalau kita di jalan kan ada kursi. Imam Bukhari meninggalnya di kursi tersebut. Di kursi tersebut. Itu Imam Bukhari. Limaza? Kenapa Imam Bukhari sampai meninggal demikian? Karena Imam Bukhari berselisih dengan orang-orang yang demikian dan tidak menyetujui dengan pendapat-pendapat apa yang mereka sampaikan, dan Imam Bukhari dianggap kemudian telah menyimpang. Maka lantas Imam Bukhari kemudian menyingkir, apalagi Imam Bukhari kemudian nasehatin pemerintah, lantas kemudian ternyata dianggap berkhianat, bugot, pergilah Pak Imam Bukhari. Sampai akhirnya tidak punya tempat, tidak punya apa, dan meninggal di kursi di pinggir jalan. Tapi Allah memuliakannya. Ketika meninggal dunia ada orang yang mengetahuinya bahwa itu Imam Bukhari. Barulah mereka menangis bercucuran air mata. Dan Imam Bukhari salah satu ulama dalam catatan sejarah yang ketika meninggal dunia jumlah orang yang nyolatinnya, jumlah orang yang nguburinnya, jumlah orang yang mendatanginya itu paling banyak di dunia. Itu dicatat. Karena menyebar di seluruh negara. Dan mereka kemudian takziah meskipun tidak secara langsung kemudian melihat jasad Imam Bukhari. Makanya makam Imam Bukhari itu ada dua Pak, dianggapnya ada dua. Padahal satunya kosong, yang satunya ada. Kenapa yang satunya kosong? Karena mereka saking cintanya kepada Imam Bukhari sampai mereka membangun makam kosong. Tidak ada jasadnya Imam Bukhari. Saking cintanya mereka. Kosong, nggak ada jasadnya, tapi mereka kemudian seolah-olah kemudian itu. Karena mereka ingin senantiasa mengingat apa yang dilakukan Imam Bukhari. Makanya hadis Imam Bukhari itu menjadi rujukan dan sampai sekarang menjadi pahala jariyah untuk dirinya. Jadi hati-hati dengan kelompok Khawarij Pak. Karena nanti di akhir zaman kita akan berhadapan dengan mereka semua. Jangan silau dan hati-hati, anak kita juga bisa jadi termasuk kategori tersebut. Maka kalau anak kita hari ini ditempatkan di dalam dunia pesantren dan lain sebagainya, jangan sampai dia menjadi orang yang keras, lemah akalnya tanpa memahami kemudian pandangan ulama-ulama yang lain. Guru saya selalu ngomong begini, Bang, kita para ulama itu jumlahnya lebih dari 140.000. Banyak nggak Pak? Banyak. Kita para ulama itu lebih dari 140.000. Ulama-ulama di dunia itu, apa? Ulama-ulama di dunia itu lebih dari 1 juta ulama-ulama besar di dunia. Kalau engkau hanya belajar 20, 50 kitab, 100 kitab dan merasa sudah cukup dengan itu, maka engkau pasti akan menghakimi orang lain salah. Tapi kalau engkau telah belajar kitab ribuan, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang penyayang dengan saudaramu yang berbeda pemahaman. Guru saya selalu ngingetin gitu. Kalau engkau cuma belajar dengan kemudian 5, 6 guru, 10 guru, maka niscaya engkau hanya akan menganggap guru-guru yang lain itu salah. Nah, tapi kalau engkau kemudian belajar dengan banyak ratusan guru, maka niscaya engkau akan menyayangi yang berbeda guru dengan dirimu. Imam Syafi'i gurunya banyak nggak Pak? Sangat banyak. Makanya ulama-ulama dulu Pak, gurunya banyak. Itulah yang disebut dengan sanad. Ya, makanya dia belajar ke siapa? Gurunya belajar ke siapa? Itu belajar ke siapa? Itu belajar ke siapa Pak? Jadi kalau dirunut, itu ada. Makanya kata para ulama, sanad itu adalah sebagian dari ilmu. Kenapa dianggap sebagian dari ilmu? Karena sanad itu telah menunjukkan kebenaran dari apa yang disampaikannya. Maka orang yang kemudian ngajinya cuma baca, buka di Google, itu tidak bisa dijadikan rujukan. Orang yang kemudian tidak punya kemudian guru, lantas ada gurunya lagi, ada sanadnya Pak, dia tidak bisa dijadikan kemudian pegangan pandangan. Karena hari ini banyak orang yang belajarnya cuma di Google, lantas kemudian merasa menjadi orang alim di tengah kita semua. Maka banyak yang begitu ya, banyak. Kalau banyak, makanya jangan heran Pak. Kutip Pak. Pas ketika kemudian ngomong di depan, dia bingung Pak. HP-nya taruh ya. HP-nya taruh. Dan kamu ngomong, bingung dia tuh Pak. Kenapa dia bingung? Karena rujukan dia ya memang cuma HP. Itu repotnya.
Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dari kelompok-kelompok khawarij, dan kita jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Tapi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jelas ya? Ya, sambil di luar ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berlapang dada dengan saudara kita yang berbeda, Pak, selama kagak menyimpang ya. Kita berlapang dada ya, seperti haji ya, kan beda-beda, yang pernah ngelihatnya beda-beda kan ya. Oh, ada yang gerakan sholatnya tangannya kagak diangkat, cuma di bawah doang. Ada yang kemudian ketika sholat Allahu Akbar, dia naruh lagi ngambil minum. Ada yang kemudian macam-macam. Ayah bisa ngelihatkan perbedaannya macam-macam. Itu puru'iyah. Macam-macam. Ayah akan ngelihat orang yang kemudian ketika wudu, kok wudunya begitu doang ya? Ngelihat. Orang naik haji itu akan ngelihat orang dengan beragam cara. Selama tidak menyimpang, maka. Tapi yang menyimpang, itu yang kemudian tidak boleh. Joget-joget, bikin TikTok yang lagi viral kemarin pas haji. Jelas itu menyimpang. Jelas itu menyimpang, Pak. Kemudian yang lainnya, jelas itu menyimpang, Pak. Banyak tuh yang begitu. Joget-joget dan lain sebagainya. Ngapain itu? Itu menyimpang dari pemahaman agama. Atau yang viral ya, ketika berada di sana, apa tempat pertemuannya Adam dengan Hawa? Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah mereka bawa foto dan diselipin di batu. Kan kemarin viral tuh. Itu menyimpang. Jabal Rahmah bukan buat itu datangnya begitu untuk nyelipin atau nulis-nulis, itu menyimpang. Atau yang ngambil tanah di Gua Hira, itu menyimpang. Itu penyimpangan. Jadi nggak ada rujukannya. Atau kemudian sholat naik bukit, kemudian dia sholat di dalam goa, nggak ada. Itu penyimpangan. Tapi kalau cuma kemudian perbedaan cara dia wudhu, cara dia salat dan lain, cara dia salatnya dengan mazhab Imam Hambali, dengan mazhab Imam Ahmad, dengan mazhab Syafi'i, itu puru'iyah. Jadi kita pahami saja. Oh, pahami saja, Pak. Kita lagi salat, lewat dia di depan. Set, gua lewat di depan, Pak. Kalau di sini kita harus ada sutrah. Tapi di sana nggak perlu ada sutrah, Pak. Jangan heran, salat waktu itu ada yang ngelewatin nggak? Banyak kan? Kita lagi Allahu Akbar, mana orangnya gede banget lagi, nempel, Pak, begini, Pak. Astagfirullah, dia nempel lagi di depan gua. Salah. Kadang kita ngalangin, Pak. Kadangnya kita ngalangin, diturunin lagi, Pak. Kenapa diturunin lagi? Karena di sana berlakulah yang namanya fikih prioritas. Apa fikih prioritas? Fikih prioritas itu kaidah ini tidak berlaku di sana karena jumlah orang terlalu banyak. Itu kaidahnya. Makanya kalau kita nggak paham, iblis nih yang lewat nih. Oh, kan kalau gitu kan kalau hadisnya yang melangkai itu disebutnya setan. Jadi harus diapain, Pak? Dipukul. Makanya jangan heran bahwa bapak anak kecil lewat dipukul. Pak, setan lu. Ada yang begitu, tega banget, Pak. Ya Allah, itu bocah. Ya, tapi barangkali itu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua agar nanti di akhir zaman kita jadi lebih baik. Barangkali itu kurang lebih mohon maaf. Kita tutup sama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.